Halo semuanya. Jadi ini review buku aku yang kedua ya. Sebenarnya ini campuran buku review sama series. Aku pengen tahu sih pendapat kalian tentang, mungkin karena aku udah ubah ya, dari sisi kamera sama mungkin sound juga, karena aku kan kemarin megang sound system juga ya. Jadi apakah itu mengganggu atau enggak, aku pengen tahu pendapat kalian. Dan apakah lokasinya sekarang itu lebih enak atau lebih enak yang kemarin. Jadi aku pengen tahu sih pendapat kalian tentang kamera yang aku pakai sekarang, lokasinya juga, dan juga apakah kalian lebih nyaman dipakai kayak gini, dan apakah soundnya tuh jernih gitu. Oke, jadi sesuai sama yang ku bilang tadi, hari ini aku bakal nge-review buku Confession sama serial yang lagi rame banget di Netflix, yaitu The Glory. Yes. Karena kenapa kok aku bilang mereka berdua itu, karena mereka berdua ini sama-sama membahas tentang balas dendam atau revenge itu sendiri, dan mereka sama-sama berlatar belakang pendidikan, jadinya menarik banget ya untuk dibahas dari kedua cerita ini tentunya. Oke, mungkin aku bakal bahas sinopsisnya Confessions dulu kali ya. Moriguchi-ko adalah seorang guru SMP. Saat anaknya yang berusia 4 tahun ditemukan meninggal, semua orang mengira itu cuma kecelakaan nahas. Akan tetapi Moriguchi yakin anaknya dibunuh oleh dua dari anak didiknya. Karena itu, dia tidak akan membiarkan kedua anak itu bebas. Dia ingin membalas dendam. Dan balas dendam yang dia lakukan itu hanyalah awal dari sebuah mimpi buruk. Buat yang belum tahu, Confessions ini udah menangin banyak penghargaan. Dan bisa dilihat di sini penghargaannya itu udah banyak ya. Nih, 1, 2, 3, terus sama yang belakang 4 sama 5. Dan Confessions ini terbit bukunya di Jepang udah lama banget ya. Dan bukti dari sini bahwa dia udah menangin winner Japanese Bookseller Award tahun 2009, yang dimana wah udah lama banget sini bukunya. Tapi baru terbit di Indonesia itu tahun 2019 oleh penerbit Haru. Yes, jadi ya masih baru-baru aja diterbitin, belum lama ya. Oke, mungkin segitu dulu dari sinopsisnya Confessions. Dan mungkin udah banyak yang udah tahu sinopsisnya The Glory itu kayak apa. Tapi buat yang belum tahu, sinopsisnya itu ada seorang siswi SMA yang dia itu namanya Dongun. Yes, ini kalau itu kan tadi di Jepang ya. Kalau ini sekarang di Korea, oke? Jadi dia tuh Dongun ini dibully sama 5 orang, dan 5 orang ini berasal dari keluarga kaya ya, jadi keluarga terpandang lah misalnya di sekolah itu. Dan dia akhirnya trauma dan pengen merencanakan balas dendam sampai beberapa tahun kemudian, dan itu ya akhirnya dia balas dendam ke orang yang udah pernah ngelakuin ke dia dulu itu. Oke. Sekarang aku mau bahas tentang perbedaan sama kesamaannya. Nah, perbedaannya itu ada 3 yang aku bahas, sama kesamaannya itu 1. Oke. Jadi perbedaan yang pertama adalah dari Confession sama The Glory. Confession sama The Glory itu sama-sama yang tadi yang gue bilang, latar belakang pendidikan. Cuman bedanya adalah ini latar belakangnya SMP, sementara kalau The Glory itu SMA. Dan pelakunya sendiri itu ternyata masih anak SMP kalau di Confessions tadi yang sesuai sama sinopsisnya. Ada 2 anak dari anak didiknya Moriguchi ya. Sementara kalau The Glory itu
mereka udah SMA, berarti kan istilahnya usianya mereka ini dari perkembangannya terus kognitifnya itu kan udah beda ya pasti ya. Dan tapi menurut aku yang lebih sadis adalah ya ini sih, 2 anak didik yang Moriguchi tapi mereka udah bunuh anaknya sendiri, anaknya Moriguchi gitu. Jadinya ya itu sih yang menurutku sadis itu. Jadi mereka udah ada pemikiran untuk bunuh, sementara untuk di The Glory itu mereka para pelakunya ini kan nggak bunuh ya, nggak bunuh Dongun. Jadi tapi mereka emang bully sih mereka yang membuli dengan kejam sama Dongun tuh. Terus yang kedua ini adalah terkait balas dendam gitu. Nah, yang balas dendam di sini kan pelakunya itu kan Moriguchi ya. Dan Moriguchi ini dari sinopsisnya adalah seorang guru SMP gitu. Sementara di The Glory yang balas dendam itu adalah Dongun yang adalah siswanya gitu. Nah, itu perbedaannya kan pasti. Dan tapi kalau kataku ya, yang paling cepat bangkitnya dari trauma itu tuh Moriguchi sih. Karena Moriguchi tuh walaupun anaknya dibunuh, dia itu tetap bisa bangkit, kayak maksudku agak cepet ya daripada Dongun. Dan langsung dia itu balas dendamnya ke anak 2 didiknya ini. Jadi dia Moriguchi itu nggak nunggu sampai kedua muridnya ini tuh sampai dewasa lah gitu. Dia nggak nunggu sampai mereka dewasa tapi langsung eksekusi mereka lah gitu ya. Eksekusi mereka bukan dibunuh ya, bukan ini mungkin spoiler, mereka nggak dibunuh tapi dengan cara balas dendam lain. Oke. Yang tentunya aku nggak mau spoiler. Terus kalau kataku ya, kenapa kok Moriguchi sensei ini bisa dia tuh bangkitnya cepet gitu ya. Di ceritanya memang nggak dijelasin gitu masa lalunya Moriguchi itu kayak apa, apakah dia masa kecilnya pernah dibully kah atau gimana, itu aku nggak tahu ya. Tapi kalau kataku sendiri itu karena kepribadiannya Moriguchi itu kuat banget, alias ya dia orangnya tegas lah. Kalau kataku terbukti di halaman 29 nih di bukunya. Jadi waktu itu, ini sebelum anaknya meninggal ya, oke, ceritanya sebelum anaknya meninggal, anaknya itu suka sama boneka nih, ceritanya suka sama boneka kelinci lah gitu, boneka kelinci yang namanya Watausa-chan gitu. Nah, suatu hari Moriguchi sama anaknya itu kan lagi jalan-jalan nih, ceritanya itu lagi masa Valentine gitu kan, lagi masa Valentine. Terus si anak ya itu ngeliat itu mainan kelinci Watausa-chan tadi itu dan pengen beli. Nah tapi Moriguchi tuh apa ya, nggak mau nurutin lah keinginan anaknya itu, karena Moriguchi tuh udah apa ya, udah ada janji antara sama anaknya itu kayak gini, cuma beli 1 barang aja, nggak boleh lebih, dia udah janji kayak gitu. Nah hari itu anaknya tuh dia beli pakaian olahraga, gambarnya ya Watausa-chan tadi, gambarnya kelinci tadi. Nah jadinya kan udah terpenuhi nih. Nah tapi anaknya tuh nengek-nengek gitu, nengek-nengek minta itu kan, kayak minta barang yang bergambar Watausa-chan juga tadi di toko tadi yang di daerah Valentine itu. Nah tapi Moriguchi nggak mau, tetap gitu kan, Moriguchi nggak mau. Nah ini katanya di halaman 29 ya, meski begitu janji tetaplah janji, saya tidak bisa mundur. Nah selanjutnya adalah, dalam hati saya berpikir, apakah Manami akan senang jika saya membelinya diam-diam, lalu memberikannya sebagai hadiah pada hari Valentine. Namun meski berpikir begitu, saya tetap memarahinya dengan galak dan berkata,
kan sudah janji menyayangi dan memanjakan itu dua hal yang berbeda. Nah dari sini kan bisa kita lihat ya bahwa Moriguchi tuh kayak tegas banget itu, bahwa dia taat sama peraturan yang dia bikin sendiri itu. Jadinya dia nggak mau langgar, dia nggak mau bikin anaknya tuh jadi manja gitu kan, ketahuan kan dari sana. Dan menurut aku ini faktornya gitu, kenapa kok Moriguchi itu bisa bangkit cepet gitu, karena dia punya prinsip yang kuat lah dalam hidupnya. Sementara Dongun itu kalau kataku dia traumanya itu berat. Nah of course itu wajar banget karena dari berbagai hal yang udah dia terima itu dari para pelaku ini gitu kan. Dan pelakunya sendiri itu nggak sedikit, ada 5 loh, ada 5. Jadi bayangin aja trauma yang dia yang udah ada sama dia, yang pastinya berat banget buat dia recovery, buat dia pulih gitu. Sampai bertahun-tahun akhirnya dia bisa merencanakan balas dendam ini gitu, sampai dia dewasa gitu kan. Baru pas dia dewasa rencanain balas dendam itu. Tapi bisa dilihat sih bahwa rencana balas dendamnya itu ada perkembangannya ya di series ini gitu kan. Terus yang ketiga itu adalah POV-nya atau point of view dari Confession sama The Glory. Kalau kataku sendiri, Confessions itu point of view-nya itu banyak. Jadi nggak cuman dari misalnya dari para korbannya di sini, tapi dari juga ada juga dari ketua kelas, terus ibunya pelaku, terus kedua pelaku muridnya Moriguchi gitu. Nah jadi mereka ini tuh ada POV-nya masing-masing, dan menurut aku itu yang memperkuat cerita ini, nambah lagi gitu dari masing-masing POV ini, karena kita kan jadi tahu ya ceritanya itu kayak gimana gitu, nggak cuma satu versi aja gitu. Karena dalam hal penilaian objektif itu kan pasti kayak gini juga kan, dan ini yang bagus sih kalau kataku. Sementara kalau di The Glory itu menurut aku cuma dari Dongun sama sekitarnya aja gitu. Jadi nggak banyak yang POV-nya tuh dari pelakunya. Maksudnya pelakunya juga diceritain sih, maksudnya kehidupannya tuh kayak gimana gitu pas waktu mereka dewasa kayak gini. Tapi menurut aku tuh masih kayak tetap dari POV-nya Dongun gitu. Jadi kayak ya maksudnya kurang dapat screen time-nya sendiri lah kayak gitu. Wajar sih karena pelakunya ada 5 jadi bakal susah buat yang ngatur screen time-nya mereka gitu, buat jadi full screen time itu kan nggak bisa ya, jadi harus diatur-atur biar itu, jadi wajar sih. Terus kalau untuk kesamaannya itu antara The Glory sama Confessions itu sendiri itu Dongun sama Moriguchi Sensei itu mereka sama-sama tenang, terus gak gegabah dalam ngambil keputusan, terus ya intinya mikirin mateng-mateng lah misalnya keputusannya gitu. Dan ini bagus banget ya mereka berdua ini, karena mereka berdua ini walaupun pengen balas dendam gitu kan, tapi mereka rencananya mateng-mateng dan memikirkan gitu loh ke depannya tuh kayak gimana gitu. Jadinya aku suka banget sama karakter kayak gini, karena ya mereka nggak kemakan emosi, nggak kebablasan gitu. Karena kita tahu sendiri lah ya kalau orang yang kemakan emosi itu pasti pikirannya udah nggak jernih gitu. Misalnya pengen fokus sama tujuannya aja gitu, nggak mikirin yang lain. Padahal ya aspek-aspek yang lain tuh juga sama pentingnya gitu untuk mendukung tujuan itu gitu. Nah itu sih yang menurut aku suka dari kedua karakter itu, karena mereka tenang, terus observasinya juga ya kalem, terus ya mikirin banget lah
buat rencananya balas dendamnya mereka. Kalau masalah ending sih, kalau kata aku masih belum bisa bilang ya masalah endingnya tuh kayak gimana, soalnya Confession sama The Glory Confession sih udah selesai, cuman The Glory itu belum. Jadi aku mungkin nunggu season 2 nya buat review lagi full ya, mungkin dengan spoiler alert itu gimana pandanganku terkait akhir ceritanya The Glory sama Confessions, mana yang paling menarik lah buat aku gitu, apakah Confessions atau The Glory. Oke, mungkin segitu aja dari aku, makasih banget. Dan aku pengen tahu pendapat kalian, mungkin bagi yang udah baca Confessions ataupun yang udah nonton The Glory, menurut kalian tuh kayak gimana sih? Atau bahkan udah ada yang udah nonton The Glory sama udah baca Confessions. Nah, menurut kalian tuh gimana? Seberapa yang lebih, mana yang lebih hype itu menurut kalian? Oke? Ketik di kolom komentar ya. Makasih. Dadah.